pertama yaitu tahap seleksi yang dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang yang memiliki wewenang di bidang tersebut untuk memilih satu dialek atau bahasa yang sudah banyak dipakai di masyarakat atau familiar dengan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahasa nasional atau dijadikan sebagai bahasa yang dipakai di bidang-bidang tertentu seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Contohnya, di Indonesia kita memiliki bahasa nasional bahasa Indonesia. Namun, bahasa ini tidak serta-merta menjadi suatu bahasa yang dipakai sejak dahulu kala. Nah, sebelum adanya bahasa Indonesia, masyarakat memakai bahasa Melayu sebagai bahasa penghubungnya. Namun, sejak Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, Indonesia yang saat itu sedang mempersiapkan kemerdekaannya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang akan dipakai setelah negara ini terbentuk nantinya dan disahkan sebagai bahasa resmi. Nah, sejak saat itu pun bahasa yang dipilih sebagai akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat sebelumnya. Nah, dari bahasa Melayu inilah akhirnya dilakukan tahap kedua yaitu codification. Nah, saat mempersiapkan bahasa Indonesia, para ahli bahasa mulai mengevaluasi bahasa Melayu tersebut dan membuat ciri-ciri yang bisa menjadikan bahasa Indonesia menjadi berbeda dari bahasa-bahasa Melayu yang dipakai di negara-negara lain. Karena seperti yang kita tahu, tidak hanya Indonesia, melainkan juga banyak negara-negara di Asia Tenggara yang memakai bahasa Melayu sebagai bahasa penghubungnya. Nah, codification ini dilakukan dengan mengevaluasi bidang-bidang bahasa seperti grammatical, lexical, vocabulary, pronunciation, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan language code. Nah, setelah dievaluasi dan akhirnya bahasa Indonesia telah lahir, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 atau lebih tepatnya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka dilakukanlah tahap ketiga yaitu implementation. Diperkenalkanlah bahasa Indonesia ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional dari negara Indonesia. Kemudian, setelah diberlakukan di masyarakat, setelah digunakan, tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi mengikuti dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada. Nah, perkembangan ini terjadi karena beberapa hal, misalnya adanya internationalization atau hal-hal yang lainnya. Nah, untuk di bahasa Indonesia, kemudian dilakukanlah tahap keempat yaitu elaboration. Nah, tahap ini biasa juga dikenal dengan modernization. Nah, mengikuti perkembangan zaman, bahasa Indonesia telah dikembangkan mengikuti dengan adanya tren-tren baru yang sebelumnya belum ada saat bahasa Indonesia ditetapkan. Nah, oleh karena itu muncullah ejaan-ejaan yang ada sesuai dengan zamannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya jelaskan ejaan ini, kita perlu tahu bahwa perkembangan yang ada atau elaboration perlu dilakukan agar bahasa yang ada, khususnya sebagai contoh di sini adalah bahasa Indonesia, bisa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia ini tidak kalah dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris yang telah menjadi bahasa internasional yang banyak dipakai saat ini, dan masyarakatnya tetap menggunakannya. Akhirnya bahasa Indonesia tidak akan menjadi sebuah bahasa yang mati. Seperti itu. Nah, adapun ejaan-ejaan tersebut adalah yang pertama, ejaan Ofwisen. Nah, ejaan Ofwisen ini dilahirkan pada tahun 1901. Nah, ejaan Ofwisen ini menjadi cikal bakal dari perkembangan atau terbentuknya bahasa Indonesia. Karena ejaan Ofwisen ini memberikan bentuk Latin dari bahasa Melayu. Karena sebelumnya, sebelum adanya huruf Latin ini di bahasa Melayu, huruf-huruf yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu ini adalah huruf Arab atau biasa dikenal dengan Arab gundul. Seperti itu. Nah, Ofwisen mengenalkan huruf-huruf Latin untuk menuliskan bahasa Melayu ini dan akhirnya saat bahasa Indonesia ditetapkan, maka bahasa Indonesia juga ini sudah ditulis dalam huruf Latin. Atau bagi yang belum tahu, huruf Latin itu adalah abjad yang kita kenal saat ini. Nah, kemudian dari Van Ofwisen, kemudian hadirlah, oh ya, mohon maaf sebelumnya, di Van Ofwisen saat dilatinkan ada ejaan-ejaan yang berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Misalnya, huruf OE dibaca U, huruf J dibaca Y, huruf I dengan titik 2 di atasnya itu dibaca Y sebagai perbedaan dengan I yang sebenarnya. Kemudian PA dengan tanda kutip 1 di atas itu dibaca PA dan CH dibaca KH. Nah, kemudian selanjutnya setelah bahasa Indonesia diresmikan, kemudian karena banyak orang yang tidak ingin dibayang-bayangi oleh ejaan Ofwisen ini, karena sebelumnya Ofwisen ini merupakan orang Belanda dan orang Indonesia tidak ingin lagi dibayangi oleh orang-orang Belanda atau kebiasaan Belanda, maka tahun 1947 dihadirkanlah ejaan Republik, di mana contohnya itu antara lain OE yang dibaca U tidak lagi ditulis OE, melainkan ditulis U. Kemudian PA sudah ditulis menggunakan K, tidak lagi menggunakan tanda koma di atas, yaitu benar-benar tulisannya PA, seperti itu. Dan ciri yang paling dikhususkan juga adalah jika ada pengulangan kata, misal mobil-mobil, maka tidak lagi diulangi. Untuk mempersingkatnya, diberikan angka 2, mobil 2, yang dibaca mobil-mobil. Seperti itu. Selanjutnya, di tahun 1957 ada ejaan pembaharuan. Nah, di ejaan pembaharuan ini, ciri khususnya itu adalah ada
pengucapan e. Nah, pengucapan e ini akhirnya dibedakan dalam tulisan dengan menuliskan huruf e dengan tanda titik satu di atas e tersebut untuk membedakan dengan bacaan e. Misalnya, ketika ingin menuliskan ke dengan e itu sudah berbeda. Nah, sebelum muncul ejaan pembaharuan ini, selanjutnya di ejaan Melindo atau Melayu Indo juga ada pembaharuan yang diberikan. Namun karena masyarakat tidak setuju dengan penggunaannya karena terlalu rumit, maka pembaharuan ini ditinggalkan dan kembali ke pembaharuan di ejaan tahun 1950 atau ejaan pembaharuan. Kemudian selanjutnya di tahun 1972 ada ejaan yang disempurnakan atau EYD, di mana ciri khasnya itu kata CH yang dibaca KH atau begitu bunyinya itu sudah tidak lagi dituliskan CH tapi benar-benar dituliskan KH. Misalnya ada kata khusus itu benar-benar dituliskan KH US seperti itu. Kemudian ada kata nya yang tadinya menggunakan NJA menjadi NYA, dan juga ada kata DJ, tulisan DJ yang dibaca J itu benar-benar sudah dituliskan menjadi J. Misalnya dari Jakarta yang dituliskan DJA Jakarta menjadi D-nya dihapus menjadi langsung Jakarta. Seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah perkembangan yang terus-menerus terjadi, ejaan yang saat ini kita pakai di tahun 2023 merupakan ejaan pembaharuan dari EYD menuju ejaan bahasa Indonesia yang disahkan di tahun 2005 yang dipakai hingga saat ini. Nah, adapun pembaharuan ini terjadi dengan mengikuti atau mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor efisiensi, faktor keluasan, dan faktor kepraktisan. Nah, untuk perubahan atau perkembangan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, juga ada pengaruh dari internationalization. Nah, maksudnya, untuk bahasa Indonesia ini dikembangkan tidak hanya mengikuti pengucapan atau bentuk penulisannya saja, melainkan juga mempertimbangkan penggunaan kata-kata yang dipakai di bahasa lain. Misalnya, untuk borrowing word dari bahasa Inggris, yaitu yang banyak kita kenal saat ini itu adalah on the way atau biasa disingkat dengan OTW, itu merupakan kata yang dibawa dari bahasa Inggris. Nah, kemudian ada juga yang namanya loan word atau kata serapan yang di bahasa Indonesiakan. Misal kalau dari bahasa Inggris itu ada kata jacket. Nah, di situ di bahasa Indonesiakan menjadi jaket. Seperti itu. Nah, kembali saya tegaskan bahwa perkembangan ini terjadi dengan mengikuti perubahan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan kedinamisan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga bahasa Indonesia akan terus digunakan sesuai dengan zamannya dan tidak akan ketinggalan zaman dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengucapkannya atau orang-orang yang memakainya. Dan tentu bahasa Indonesia sampai saat ini menjadi satu-satunya bahasa nasional Indonesia yang dipakai secara luas di Indonesia. Saya kira sekian dari saya akan menjelaskan tentang planning language atau perencanaan bahasa, di mana perencanaan bahasa merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan kebijaksanaan bahasa perencanaan bahasa, di mana perencanaan ini biasanya disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan bahasa. Selanjutnya ada 3 dimensi langkah-langkah perencanaan yang meliputi corpus planning, status planning, dan acquisition planning. Di mana corpus planning mengacu pada interferensi terhadap suatu bahasa, di mana hal ini mungkin diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru, memodifikasi yang lama, atau bahkan menyeleksi bentuk-bentuk alternatif. Corpus planning bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber suatu bahasa sehingga bahasa tersebut dapat menjadi media yang tepat untuk suatu komunikasi, untuk suatu bentuk dan topik wacana yang baru, dengan dilengkapi dengan istilah-istilah yang diperoleh untuk suatu urusan administrasi, pendidikan, ataupun hal-hal lainnya. Lalu yang kedua, status planning, di mana status planning ini mengacu pada usaha Selanjutnya, status planning, di mana status planning ini mengacu pada usaha-usaha untuk mempengaruhi pengalokasian fungsi-fungsi suatu bahasa di dalam suatu komunitas bahasa. Adapun daftar fungsi bahasa yang cukup terkenal adalah daftar yang dibuat oleh Stewart dalam diskusinya mengenai multibahasa nasional yang meliputi fungsi provinsial, di mana fungsi ini menunjukkan bahwa suatu bahasa berfungsi sebagai bahasa resmi dalam tingkat provinsi atau regional, di mana fungsi bahasa tidak meliputi tingkat internasional, maksud saya nasional, melainkan terbatas hanya pada suatu daerah geografi yang lebih kecil. Adapun yang kedua itu video communication, di mana fungsi ini menunjukkan fungsi sebuah bahasa yang dominan sebagai sebuah media komunikasi yang melewati batas-batas bahasa dalam suatu bangsa. Lalu yang ketiga itu selanjutnya itu internasional, mengacu pada fungsi bahasa, di mana sebagai suatu alat komunikasi utama dalam tingkat internasional, misalnya untuk hubungan diplomatik, perdagangan luar negeri, pariwisata, ataupun hal-hal lainnya. Selanjutnya itu ada kapital, mengacu pada fungsi suatu bahasa sebagai suatu alat komunikasi yang umumnya digunakan dalam suatu wilayah ibu kota negara. Lalu yang selanjutnya itu grup fungsi, di mana fungsi utama bahasa itu sebagai suatu alat komunikasi yang biasanya digunakan di antara anggota suatu kebudayaan atau kelompok etnik seperti suku bangsa,
kelompok imigran dari luar negeri, dan hal-hal lainnya sama seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada educational, di mana mengacu pada fungsi suatu bahasa sebagai suatu media pendidikan primer atau sekunder, baik dalam tingkat regional maupun nasional. Adapun selanjutnya itu school subject, di mana di sini suatu bahasa yang umumnya diajarkan sebagai suatu mata pelajaran yang diajarkan sebagai bahan pendidikan tingkat menengah dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya itu ada literary, adalah penggunaan suatu bahasa yang utamanya untuk tujuan penulisan ilmiah. Lalu yang terakhir itu ada religious, adalah penggunaan suatu bahasa yang utamanya digunakan dalam hubungan dengan suatu ritual atau suatu agama tertentu. Lalu yang terakhir itu ada acquisition planning. Lalu yang terakhir itu ada acquisition planning, di mana acquisition planning ini menitik beratkan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik itu bahasa nasional, bahasa kedua, ataupun bahasa asing. Hal ini meliputi pada usaha-usaha untuk mempengaruhi jumlah penggunaan distribusi suatu bahasa dan aksaranya yang didapatkan dengan membuat suatu kesempatan dan insentif untuk mempelajari bahasa yang bersangkutan. Biasanya acquisition planning ini berhubungan langsung dengan penyebaran suatu bahasa. Hal ini biasanya dilakukan oleh suatu badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan baik di tingkat nasional, regional, atau lokasi seperti British Council, Alliance Francaise, Goethe Institute, ataupun Japan Foundation, dan lainnya. Adapun itu saja penjelasan dari saya tentang planning language atau perencanaan bahasa, baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori pilihan rasional dapat diterapkan ke berbagai bidang, termasuk ekonomi, psikologi, dan filsafat. Teori ini menyatakan bahwa individu menggunakan kepentingan diri sendiri untuk membuat pilihan yang memberi mereka keuntungan terbesar. Orang menimbang pilihan mereka dan membuat pilihan yang menurut mereka akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Oke, jadi bagaimana individu memutuskan apa yang akan melayani mereka dengan baik tergantung pada preferensi pribadi. Misalnya, seorang mungkin memutuskan bahwa berhenti merokok adalah yang terbaik bagi mereka karena mereka ingin melindungi kesehatan mereka. Orang lain akan memutuskan ingin merokok karena itu menghilangkan stres mereka. Meskipun pilihannya berlawanan, kedua individu membuat pilihan tersebut untuk mendapatkan hasil terbaik bagi diri mereka sendiri. Oke, jadi sejarah teori pilihan rasional itu ada asal-usul teori pilihan rasional sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Filsafat Adam Smith dianggap sebagai pencetus teori pilihan rasional dalam esainya An Inquiry into the Nature, the Causes of the Will of Nation dari tahun 1776 mengemukakan kecenderungan sifat manusia terhadap kepentingan pribadi menghasilkan kemakmuran. Istilah Smith, tangan tak terlihat, merujuk pada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan pasar bebas. Pindah dari ekonomi ke ilmu sosial pada 1950-an dan 1960-an. Para ahli teori sosial ini menyatakan bahwa perhitungan rasional dari pertukaran biaya dan penghargaan mendorong perilaku sosial. Oke, selanjutnya yaitu asumsi teori pilihan rasional. Agar sesuai dengan kriteria teori pilihan rasional, asumsi berikut dibuat. Yang pertama, semua tindakan adalah rasional dan dibuat karena mempertimbangkan biaya dan imbalan. Yang kedua, imbalan dari suatu hubungan atau tindakan harus lebih besar daripada biaya untuk menyelesaikan tindakan tersebut. Yang ketiga, ketika nilai imbalan berkurang di bawah nilai biaya yang dikeluarkan, orang tersebut akan menghentikan tindakan atau mengakhiri hubungan. Dan yang terakhir yaitu individu akan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengoptimalkan imbalan mereka. Oke, jadi teori pilihan rasional menyatakan bahwa individu mengendalikan keputusan mereka. Mereka tidak membuat pilihan karena dorongan tak sadar, tradisi, atau pengaruh lingkungan. Mereka menggunakan pertimbangan rasional untuk menimbang konsekuensi dan manfaat potensial.